karena banyak cahaya yang masuk gitu di rumahnya. Jadi kita namakan saja lah rumahnya rumah Bidadari Bumi. Modern tropis dengan sentuhan Jepang dan Skandinavian. Nah sebenarnya kalau Japandi itu kenapa agak naik daun? Karena menurutku nggak habis masa gitu. Kapanpun bisa dipakai, kapanpun bisa kita gunakan temanya. What's happening now? President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka that took their oaths of office at the Parliament building earlier today. Exclusive interviews and all the latest in entertainment. We don't talk only about the money, but we talk about the timing. Spice up your afternoon with a variety of up-to-date information. Buenos Aires, Argentina, where Liam Payne passed away on Thursday. Don't miss it with 3-Hour News every day at 5 p.m. Okay, Rishanter, so these are the steak menu from Saung Steak Galunggung. A little bit lack of seasoning. This is the famous Sate Taichan that Bang Hodris sell for about 1,000 every single day. Indonesia ini adalah negara yang kaya, bukan hanya keindahan alamnya, tapi juga kearifan lokalnya. Menurut saya, sudah saatnya kita untuk saling berkolaborasi, pemerintah, entitas masyarakat, dan seluruh stakeholder itu bareng-bareng memikirkan keberlanjutan dari tempat tinggal yang kita huni. Mungkin mau menekankan pentingnya hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Hello citizen of the world, I'm Ahmad Reza. Happy 4th anniversary to See Today. May See Today become the community's preferred news source with many more years of excellence and impactful journalism. See Indonesia, see the world, and See Today. Hello, See Today News. I want to congratulate you on your 4th anniversary. Happy anniversary from me, John Legend. See you soon. To the program. It's time for Star and myself right here to deliver some entertainment updates. We have a lot of music-related stories right here where Indonesian diva Raisa just dropped a brand new single, Sipa. Let's take a look. If not Raisa, with her new single, Raisa is back to greet her fans with the release of her latest single, Si Paling Mahir. The song tells the story of the struggles faced by individuals who are often relied upon in various aspects of life, whether it's in relationships, family, or work. Interestingly enough, Si Paling Mahir marks Raisa's first collaboration with renowned producer Lava Pratomo, who is also celebrating a decade of his career in music. Lava is well known for his work with other artists such as Danila, Salpriyadi, and Bernadia. Very relatable to us, especially mothers that we have to be, up and beyond through everything in our life. Now, through this song, Raisa aims to encourage listeners to support each other and share their burdens while emphasizing that true strength comes when we don't hesitate to share our feelings with others. Si Paling Mahir is a powerful and meaningful piece, conveying the message that sharing and listening are the true forms of strength. This song further highlights Raisa's position as a musician who can always touch the hearts of her listeners with relatable themes of everyday life. And now that she's a mother, yes, she's also a diva, she's also a songwriter. I believe that, and she's also a wife. It seems that us as a woman, we already have this, multiple roles that people are just, sometimes really wonder that, can you take everything? Yeah. Can you be an expert in all the fields that you have? And sometimes we can't share our burden because we felt as a mother, we felt as a wife, we felt wherever fields that we are, and we keep it to ourselves.
Teman-teman tahu kan kalau setiap daerah di Indonesia mempunyai tari tradisi. Misalnya di Aceh, di Padang, di Jakarta, di Bali maupun di Papua. Negara kita tak hanya dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi negara yang kaya akan ragam budayanya. Contohnya, tari tradisi. Nah, teman-teman sebagai generasi muda harus mengenal kekayaan budaya itu. Sebenarnya dalam tari tradisi Bali ada 3 jenis atau 3 genre, yaitu tari wali, tari bebali, dan tari balih-balihan. Tari wali adalah tari sakral, dan ini tari-tarian yang hanya dipentaskan di upacara-upacara di dalam pura. Misalnya tari rejang, tari topeng sidakarya yang menandakan sebuah upacara itu sudah selesai. Sidakarya, karya atau upacara yang sudah selesai. Juga ada tari sangyang yang sangat terkenal sebagai tari yang dipentaskan dalam keadaan tidak sadar ya, trance. Jadi tari-tarian seperti itu tidak banyak bisa dilihat oleh orang non-Bali karena ini harus disaksikan dalam suatu upacara dan jarang pula dipentaskan. Untuk tarian bebali, ini adalah tari-tarian yang memang untuk dipertunjukkan. Tari-tari sekuler yang bisa ditonton oleh publik. Misalnya ya seperti legong, belibis, condong, lalu Trunajaya, itu semua tari bebali. Jadi tari bebali atau tari untuk pertunjukan ini ada beberapa yang semula merupakan tari wali, tapi dia lalu bergeser menjadi tari bebali. Misalnya legong yang merupakan perkembangan dari tari sangyang. Tari legong terinspirasi dari tari sangyang. Kostumnya pun ada kemiripan seperti gulungan, baju. Tapi karena di masa lampau legong diciptakan oleh empu-empu tari istana, oleh raja. Pada saat itu dimintalah agar legong itu tetap spiritual tapi menjadi tari bebali yang bisa dipertunjukkan pada saat misalnya pesta di istana dengan mengundang rakyat di sekitar. Perayaan-perayaan seperti itu, dan pada saat itu pertunjukan legong selalu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat di desa atau di kerajaan tersebut. Jadi ada beberapa tari bebali yang mengandung nilai spiritual. Kemudian tari bali-balihan itu adalah tari rakyat, tari seperti misalnya dipertunjukkan pada saat panen seperti joget. Dulu di Bali ada tari gandrung yang juga ada di berbagai tempat di Jawa. Mungkin karena orang Bali dulu adalah orang Jawa juga. Jadi dulu di Bali ada tari pergaulan, tari gandrung, tapi sekarang sudah punah. Mungkin sekarang hanya tinggal joget atau juga janger. Janger dulu sangat populer karena dia dipertunjukkan dengan iringan musik flute ya, akapela. Dan juga merupakan tari pergaulan yang dipentaskan penari laki-laki dan penari perempuan. Untuk joget, dia biasanya ditarikan di pelataran pada saat musim panen dan menarik karena penari perempuannya akan mengajak dengan sopan tentunya seorang anak muda, seorang anak laki-laki dari penonton untuk menari bersama. Sayang sekali akhir-akhir ini di Bali ada pergeseran nilai dalam joget bumbung yang sebenarnya adalah tari sosial yang ceria dan sopan. Tapi makin kesini kadang-kadang ada tendensi untuk menjadikan tari ini tidak senonoh dan itu sangat disayangkan. Ada usaha di Bali oleh
para budayawan untuk mengembalikan reputasi joget bumbung menjadi tari yang seperti semula, tari sosial yang ceria dan sopan. Tari joget bumbung ini dinamakan bumbung karena gamelannya dari bambu atau bumbung. Jadi dia berbeda, dari gamelannya berbeda dengan tari bebali atau wali. Oh ya, untuk soal tabuh atau gamelannya, untuk tari wali itu biasanya gamelannya minimalis. Jadi tidak banyak melodi, lebih ke monotonous ya, lebih ke nada-nada monoton. Yang untuk tari bebali atau tari untuk pertunjukan itu tentunya gamelannya pun ada kebiaran, ada semat begulingan. Jadi dia lebih variatif karena untuk menyenangkan penonton. Untuk tari bali-balihan ya seperti joget bumbung tadi atau janger yang akapela. Jadi itu tadi 3 jenis tari tradisi yang ada di Bali. Nah, untuk tari tradisional kontemporer atau tari modern itu di luar tiga jenis itu, mungkin dia akan bisa masuk bebali mungkin ya. Atau kalau dia merupakan tari sosial, tari pergaulan, bisa juga masuk bali-balihan. Tapi untuk dia bisa dikategorikan tari wali atau tari sakral, sebuah tari baru itu akan menjalani sebuah proses yang panjang. Jadi tidak dengan gampangnya kita membuat atau seorang penari membuat tarian yang dinamakan rejang misalnya, seperti tari sakral rejang, sejenis tari rejang, dan menganggap bahwa itu tari sakral, itu tentunya tidak bisa. Harus ada proses dan harus menjalani sebuah nilai kesakralan. Sampai di mana kesakralan tari ini kalau dia baru dibuat gitu. Jadi tentunya untuk membuat tari wali itu saya kira tidak, tapi untuk bebali dan bali-balihan itu tentunya bisa. Untuk tari tradisional kontemporer atau tari modern untuk dikategorikan sebagai 2 tarian itu. Menarik kan belajar tari tradisi? Ternyata banyak hal penuh makna. Beragam tari tradisi itu ternyata merupakan ekspresi keberagaman masyarakat kita. Keberagaman itu yang perlu kita jaga dan kita rawat. Kita punya kekayaan yang beraneka ragam jenis-jenis tari tradisi. Misalnya ada tari keraton. Tari keraton ini adalah tarian yang tumbuh di dalam keraton. Yang kita tahu kalau keraton ini sebuah kerajaan ya, sebuah kerajaan pada masa lalunya. Tapi lingkungan keraton adalah sebuah lingkungan yang sangat menghormati atau menghargai segala bentuk aturan, regulasi, ya. Bagaimana raja kepada rakyatnya dan bagaimana rakyat kepada rajanya. Jadi sistemnya adalah feodal. Nah, kemudian keseniannya tumbuh juga seperti itu. Keseniannya dipersembahkan, kalau di dalam keraton dipersembahkan untuk rajanya. Nah, kemudian sampai detil bentuk geraknya juga punya aturan. Jadi kalau ditari disebut pakem atau konvensi. Punya aturan. Kalau perempuan ya gerak di tari Jawa, dia tidak bisa lengannya diangkat ya, lebih atau membuka ketiaknya. Dia selalu ya berada di lengan itu tidak boleh